Bagaimana cerita Rauda sendiri saat masuk ke dunia entrepreneur? Cerita awal Rauda itu kenapa bisa masuk ke dunia ini gitu? Oke, awalnya mungkin kalau untuk aku masuk ke dunia bisnis, belum langsung masuk ke dunia bisnis ya, Bib. Awalnya suka dagang, mungkin itu disebutnya dagang ya, karena kan dagang sama bisnis itu beda. Jadi sebelum terjun ke bisnis, aku sendiri masuknya ke dagang. Itu dimulai dari mungkin SD kali ya. Dimulainya itu dari jualan-jualan yang kecil-kecil kayak jualan-jualan coklat. Nah, yang kayak gitu tuh itu kan dagang ya. Namanya kita kalau kita nggak jualan kita nggak ada untungnya gitu. Jadi kalau kita sakit kita nggak punya profit. Nah, dagang awalnya dari situ dagang pulsa. Nah, mulai gede tuh masuknya dagang pulsa. Kalau untuk hobi jualannya itu memang udah dari kecil. Nah, dari kecil itu udah hobi. Cuman kalau untuk mentekuni, seriusi untuk masuk di dunia bisnis itu SMA kelas 2. Ya, SMA kelas 2 tuh berarti tahun 2018-19 ya. Tahun 2018-2019 itu baru menekuni banget tuh dunia bisnis yang berani ngeluarin modal dalam jumlah banyak, mengumpulkan relasi yang banyak, ngikut-ngikutin kegiatan-kegiatan yang belajar-belajar tentang bisnis gitu. Jadi benar-benar terjun yang setengah-setengah, yang nggak setengah-setengah gitu. Jadi langsung semuanya dikejar, itu mulai SMA kelas 2. Coba banyak hal baru, bisnis baru, nyicipin gagal yang baru itu di SMA kelas 2 itu. Tantangan yang paling besar itu diri sendiri dulu yang pertama. Lalu kedua, lingkungan sekitar. Kalau kita salah berada di lingkungan yang salah, itu makin mempersulit bisnis kita. Itu dari lingkungan terdekat ya, kalau dari orang tuanya nggak setuju, nah itu kan susah lagi ya, apalagi kan mereka itu yang masih bertanggung jawab gitu atas diri kita masih harus nurut dan patuh sama mereka gitu. Mungkin kalau ada penolakan dari orang-orang terdekat ya kita jelasin dulu maksud dan tujuan kita tuh apa gitu. Baru habis dari orang-orang terdekat, dari orang tua, nah dari teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya ada di lingkungan yang mereka itu hanya orang-orang konsumtif, nah pasti kan kita akan ke bawah gitu. Maka yang biasanya aku pegang kalau ada di lingkungan teman-teman yang salah gitu. Kadang kan susah ya nyari teman-teman yang suka bisnis. Bener nggak sih? Teman-teman yang suka sama apa yang kita suka, kan susah ya nyarinya. Nah, itu mungkin bisa kalau aku sih biasanya gini, nggak apa-apa gitu kalau kita berada di air yang salah gitu, ikutin aja arusnya gitu. Kalau ada di situ ikutin aja arusnya, tapi jangan sampai kamu yang ke bawah arus gitu. Balik lagi kan berarti ke diri sendiri ya. Kalau fondasi di diri kita, mindset di diri kita udah kokoh, udah kuat, mau bagaimanapun keadaan di sekitar kita, pasti kita punya cara dan bisa mengatasi bagaimana kita jangan sampai ke bawah arus itu tuh gitu. Kalau untuk kendala seorang bisnis ya itu tadi, semua dari hulu ke hilirnya berat, besar, dan yang paling besar itu untuk melawan diri sendiri. Pribadi orang yang sangat bisa dibilang berhati-hati ya untuk mengeluarkan modal untuk bisnis baru. Jadi misalnya gini, Pip, aku mau buka bisnis baru nih. Nah, aku mau buka bisnis baru. Nah, itu tuh aku udah perhitungkan di awal. Kira-kira aku sanggup jual berapa nih dalam waktu 1 bulan. Modal berapa yang perlu aku keluarkan. Kira-kira bisa balik modal plus untung itu aku harus jual berapa dalam kurun waktu berapa. Itu benar-benar aku hitung dulu dari awal sampai akhir. Jadi nggak tiba-tiba kayak, pengen nih bisnis baru, langsung deh tanya berapa modalnya, sekian, aku bayar. Enggak, jadi ya sih tanya-tanya dulu modalnya berapa. Nah, setelah dari situ aku bikin perhitungan sendiri dulu. Aku bikin sketsa sendiri dulu tentang omset, modal, untung. Kira-kira aku harus jualnya ini tuh ke siapa. Nah, itu udah aku
kita bikin mapping dulu ya, berarti ya kita bikin mapping dulu perkiraan gitu. Walaupun hitung-hitungan manusia itu kan belum tentu benar ya gitu. Kita tapi tetap harus itu. Kalau aku sendiri, prinsip aku sebelum buka bisnis baru, kita harus perhitungkan dulu A sampai Z-nya. Itu kira-kira bakal untung nggak nih dari bisnis itu. Kan ngelihat target pasar juga ya, di sekitar aku itu mereka tuh butuh apa. Tuh, cari ide bisnis yang paling mudah tuh gitu. Di sekitar kita tuh butuh apa gitu. Kita menghadirkan satu produk, satu benda, satu bisnis yang banyak yang membutuhkan gitu. Sedangkan di situ tuh belum ada gitu. Terus habis itu yang kedua, biasanya kalau masalah untung rugi sih namanya berbisnis biasa ya. Kalau aku sih sejauh ini belum pernah ngalamin yang ruginya tuh beneran drastis gitu. Belum pernah gitu. Mungkin kalau rugi itu karena ini kali ya, kemarin kan pandemi lama, semua ekonomi terdampak ya. Semua ekonomi terdampak, dan yang akhirnya tadinya biasa jadi royal customer ya, bahasanya royal customer selalu belanja gitu. Akhirnya dia nggak belanja dulu karena ekonomi keluarganya lagi terhambat, suaminya lagi penghasilannya berkurang, yang kayak gitu aja sih, nggak yang kayak barang yang tinggal laku numpuk, itu enggak. Karena kan kalau misalnya seorang pebisnis itu pasti tahu ya, kalau kita udah beli barang nih tapi kok nggak keluar nih barang, nggak laku-laku, itu kan pasti dia tahu. Nah biasanya kalau aku lagi ngalamin posisi itu, nih barang nggak keluar nih udah lama, udah mau misalnya sekitar 6 bulan lagi kadaluarsa. Nah biasanya aku di situ bikin promo. Seorang pebisnis pasti lebih sering merasakan kegagalan daripada teman sebaya kita yang nggak berbisnis. Nah, kenapa kita perlu punya tujuan? Kenapa kita perlu punya mimpi? Karena yang akan menguatkan kita untuk terus bergerak menjalankan bisnis tersebut adalah impian dan tujuan kita. Kalau kita nggak punya impian, begitu gagal, begitu jatuh, kayaknya ya udahlah, ngapain gue perjuangin lagi, orang udah nggak ada yang gue perjuangin gitu. Kayak mungkin aku sendiri juga masih perlu banyak banget belajar. Benar-benar apa yang udah aku dapetin pada hari ini mungkin masih banyak banget cara yang salah, masih banyak banget pembelajaran yang belum aku pelajari gitu, masih banyak hal yang harus aku coba, masih banyak kegagalan yang harus aku cicipi. Jadi mungkin untuk kita ya yang sama-sama memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, yang harus kita lakukan itu betul-betul kita meyakini diri kita kalau kita ingin berbisnis ini, kita harus berubah tanpa tapi dan berubah tanpa nanti. Gitu. Itu dia. Kita harus berubah tanpa tapi dan berubah tanpa nanti. Itu berlaku untuk diri sendiri. Kita berubah tanpa tapi. Misalkan kayaknya hari ini waktunya kita harusnya jadwalnya, karena mumpung lagi libur, kemarin udah bikin jadwal untuk ngurusin bisnis nih. Duduk paling nggak 30 menit untuk bikin inovasi baru. Ngapain sih? Tapi kan iya sih, itu kan untuk diri kita, tapi kan gue juga capek gitu. Nah itu kan udah tapi lagi ya. Tanpa tapi dan tanpa nanti itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Pokoknya kita kalau udah mau terjun, udah mau mulai berubah, itu nggak boleh tapi, nggak boleh nanti. Istirahat itu perlu, tapi harus memang pada porsinya gitu. Pasti kita tahu kok kapan waktunya kita istirahat, kapan harusnya kita duduk untuk menemukan kreasi dan inovasi baru. Itu berubah tanpa tapi dan berubah tanpa nanti. Terus yang kedua, mungkin lalu kita tentukan nih target kita tuh, tujuan kita ingin berbisnis itu apa. Nah, kita tentuin dulu dream kita, planning kita mau ngapain. Nah, pasti udah pada tahu kan cara bikin dream yang seharusnya itu gimana dengan metode SMART. Jadi bikin dream itu nggak asal-asalan aja. Ada ada caranya. Itu biasa disebutnya tuh metode SMART. Dalam bisnis ini nggak hanya untuk di bisnis aja, tapi untuk membuat impian dan tujuan di hidup kita, itu kita perlu menuliskan ini. SMART itu mungkin dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Nah, kita tuh dalam membuat impian itu harus spesifik, harus jelas. Yang pertama maunya apa?
Yang kedua harus measurable, harus terukur. Nah, harus terukur, terus harus achievable, dapat dicapai. Jadi harus yang realistis gitu kan, nggak mungkin ya misalnya hari ini keadaan aku nih masih beromset di angka 10 sampai 20 juta, tapi impiannya tuh dalam waktu 2 bulan mau beli mobil baru dengan cash. Iya sih, apa namanya kan kalau apa ya, kalau kata Allah jadi maka jadi gitu. Tapi kan itu nggak sesuai gitu, kayak nggak masuk akal. Nah itu nggak bisa, itu bukan disebut impian. Terus harus relevan ya, harus apa namanya, pastikan bahwa impian itu tuh penting untuk dicapai. Lalu yang terakhir itu timely, tepat waktu. Harus ditulis kapan kamu mau mencapai itu, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Nah itu harus ditulis. Lalu yang terakhir, biasakan untuk menimbulkan habit baru sebagai seorang pebisnis. Nah habit itu kan tercipta setelah 40 hari ya, maka kita biasanya harus menekuni kegiatan positif tersebut selama 40 hari. Misal untuk planning harian ya, planning harian besok mau ngapain, nah itu ditulis di planning harian tersebut. Tentunya planning harian itu langkah-langkah untuk kita mencapai tujuan dan impian kita tadi gitu. Terus misalnya setiap pagi wajib menonton video motivasi. Nah sekarang kan mudah ya di YouTube gitu, gampang dicari ya. Di TikTok yang media sekarang lagi banyak dipakai itu juga mudah banget itu. Atau misalnya sepekan sekali wajib selesai satu buku gitu. Nah itu kan habit yang mendukung kita untuk apa ya, menuju ke arah tujuan dan impian kita tadi gitu. Menurut aku 3 hal utama yang perlu kita lakuin ketika kita mau berbisnis itu. Mungkin bukan untuk berubah dalam hal bisnis aja ya, tapi dalam hal lain ini juga bisa diterapkan sih menurut aku. Itu nanti kalau kita udah bisa benahi waktu dan diri kita, insya Allah pasti kesananya gampang gitu. Mau teman kita ngajakin kita main sampai kapan, sampai jam berapapun, ya selama apapun, selagi kita punya planning, kita punya habit baru, kita punya kebiasaan baru, maka semuanya pasti bisa selesai gitu. Kita bisa pentingin mana yang important, mana yang urgent gitu, mana yang kepentingan, mana yang kewajiban.